Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News IDX Channel. Dan pemirsa, hari ini dijadwalkan akan disampaikan hasil dari rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia periode September 2023. Pelaksanaan RDGBI pada periode September bertepatan 1 hari setelah The Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat memutuskan untuk menahan suku bunga acuan di level 5,25 hingga 5,5%. Bagaimana dengan penilaian ataupun asesmen Bank Indonesia terhadap kondisi perekonomian terkini dan bagaimana keputusan terkait dengan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate? Langsung saja kita simak pemaparan langsung dari Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, berikut ini. Kecenderungan ekonomi Tiongkok yang melambat, sementara ekonomi Amerika Serikat yang semakin kuat. Perlambatan ekonomi Tiongkok disebabkan oleh pelemahan permintaan domestik karena keyakinan konsumen, utang rumah tangga, dan permasalahan di sektor properti. Di tengah penurunan kinerja ekspor mereka akibat perlambatan ekonomi global. Sementara itu, kuatnya ekonomi Amerika Serikat didukung oleh konsumsi rumah tangga seiring dengan kenaikan upah dan pemanfaatan ekses tabungan, ekses saving di negara itu. Dalam pada itu, inflasi di negara maju masih tetap tinggi karena berlanjutnya tekanan inflasi dari inflasi jasa, keketatan pasar tenaga kerja, dan meningkatnya harga minyak. Perkembangan tersebut mendorong tetap tingginya suku bunga kebijakan moneter di negara maju, terutama di Federal Fed Fund Rate Amerika Serikat, yang mengakibatkan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Kami melihat bahwa Fed Fund Rate kemungkinan masih akan naik nanti di bulan November. Akibatnya, tekanan aliran modal keluar dan tekanan pelemahan nilai tukar di negara-negara berkembang semakin tinggi, sehingga memerlukan penguatan respon kebijakan untuk memitigasi dampak negatif rambatan global termasuk juga di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik ditopang oleh permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh kuat sejalan dengan keyakinan masyarakat yang masih tinggi, termasuk juga generasi muda yang meningkatkan konsumsinya, terutama untuk konsumsi jasa. Kinerja investasi tetap baik sejalan dengan berlanjutnya penyelesaian proyek strategis nasional. Ekspor melambat seiring pelemahan permintaan global dan turunnya harga komoditas di tengah ekspor jasa yang cukup kuat. Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh beberapa lapangan usaha seperti sektor jasa, seperti di perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, serta penyediaan akomodasi dan makan minuman. Hasil survei Bank Indonesia terkini juga mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut, seperti keyakinan konsumen yang tinggi, penjualan eceran yang positif, indikator dini Purchasing Manager Index PMI, manufaktur yang berada di zona ekspansi, serta penjualan semen yang meningkat. Bank Indonesia memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita pada tahun 2023 berada dalam kisaran proyeksi 4,5 sampai 5,3%. Bank Indonesia terus memperkuat sinergitas stimulus fiskal pemerintah dengan stimulus makroprudensial Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya dari sisi permintaan. Kinerja neraca pembayaran Indonesia diperkirakan tetap baik. Neraca perdagangan sampai dengan Agustus 2023 mencatat surplus sebesar 4,4 miliar dolar Amerika Serikat sehingga mendukung transaksi berjalan pada triwulan 3 2023 yang akan tetap terjaga.
Sementara itu, aliran modal asing ke pasar keuangan domestik dalam bentuk investasi portofolio pada triwulan 3 2023, data hingga 19 September 2023 mencatat aliran modal keluar atau net outflow sebesar 1,7 miliar dolar Amerika Serikat akibat ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat seperti tadi disampaikan. Posisi cadangan devisa pada akhir Agustus 2023 tercatat tetap tinggi, yaitu sebesar 137,1 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan pembiayaan 6,2 bulan import atau 6 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jumlah cadangan devisa ini jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan import. Kedepan, kinerja neraca pembayaran Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan akan tetap terjaga dengan transaksi berjalan dalam kisaran surplus 0,4% sampai dengan defisit 0,4% dari produk domestik bruto. Neraca transaksi modal dan finansial juga diperkirakan tetap terjaga, didukung oleh aliran modal masuk dalam bentuk penanaman modal asing. Nilai tukar rupiah tetap terjaga sejalan dengan kebijakan stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia. Peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global menyebabkan nilai tukar rupiah pada September 2023, data sampai dengan 20 September 2023, secara point to point melemah sebesar 0,98% dibandingkan dengan level akhir Agustus 2023. Secara year to date, nilai tukar rupiah menguat 1,22% dari level akhir Desember 2023. Penguatan rupiah ini lebih baik dibandingkan dengan nilai tukar mata uang negara berkembang lainnya seperti rupiah India, peso Filipina, dan baht Thailand yang masing-masing mengalami pelemahan atau depresiasi sebesar 0,42%, 1,92%, dan 4,03%. Kedepan, Bank Indonesia memperkirakan stabilitas nilai tukar rupiah tetap terjaga sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian Indonesia, inflasi yang rendah, dan imbal hasil aset keuangan domestik yang menarik. Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar falas, meningkatkan efektivitas implementasi instrumen penempatan falas devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2023 dan melanjutkan penerbitan sekuritas rupiah Bank Indonesia. Inflasi terkendali dalam kisaran sasaran. Inflasi IHK Agustus 2023 tercatat 3,27% year on year sehingga tetap berada dalam kisaran sasaran 3 plus minus 1%. Inflasi inti tercatat rendah yaitu sebesar 2,18% year on year. Lebih rendah dibandingkan dengan inflasi inti pada bulan sebelumnya sebesar 2,43% year on year. Sejalan dengan permintaan yang tetap terkelola, ekspektasi inflasi yang terjaga, serta inflasi barang import atau imported inflation yang rendah. Kelompok harga pangan yang bergejolak atau volatile food, inflasinya tetap terkendali sebesar 2,42% year on year sejalan dengan kesuksesan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di berbagai daerah dalam mengendalikan harga pangan dengan koordinasi yang erat antara pemerintah dan Bank Indonesia. Inflasi kelompok harga yang diatur pemerintah, administered prices, juga terus menurun menjadi 8,05% year on year, lebih rendah dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 8,42% year on year. Untuk mengendalikan inflasi, Bank Indonesia akan tetap secara konsisten menempuh kebijakan suku bunga, melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah, dan juga untuk mempererat sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam tim pengendalian inflasi pusat dan daerah
di berbagai daerah. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran 3 plus minus 1% pada sisa tahun 2023 dan menurun menjadi 2,5 plus minus 1% pada tahun 2024. Bank Indonesia terus melakukan inovasi kebijakan moneter termasuk untuk memastikan inflasi terkendali dan nilai tukar rupiah tetap stabil. Dalam kaitan ini, kebijakan suku bunga diperkuat dengan penerbitan instrumen moneter sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI yang pro market dalam rangka memperkuat upaya pendalaman pasar uang, mendukung upaya menarik masuknya portfolio inflow, serta untuk optimalisasi aset SBN yang dimiliki Bank Indonesia sebagai underlying. Pasar menyambut baik penerbitan SRBI ini, seperti tercermin pada tingginya penawaran dibanding dengan target, atau sering dikenal dengan oversubscribe, dalam 2 kali lelang SRBI pada bulan September 2023 ini. Pada lelang perdana tanggal 15 September 2023, terdapat penawaran sebesar Rp29,9 triliun atau 4,2 kali dari target lelang Rp7 triliun. Selanjutnya, pada lelang kedua pada tanggal 20 September 2023, dengan target 5 triliun, terdapat penawaran yang masuk 3,12 kali lipat atau sebesar Rp15,6 triliun. Kredit pembiayaan perbankan terus meningkat pada seluruh sektor ekonomi. Kredit perbankan pada Agustus 2023 tumbuh lebih tinggi 9,06% year on year, meningkat dibanding bulan sebelumnya sebesar 8,54% year on year. Pertumbuhan kredit terutama ditopang oleh kinerja sektor jasa dunia usaha, perdagangan, dan jasa sosial. Ini juga konsisten dengan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi kita yang didukung oleh sektor-sektor tersier, khususnya sektor jasa. Sejalan dengan pertumbuhan kredit perbankan secara agregat, pembiayaan syariah juga tumbuh tinggi mencapai 14,52% year on year. Sementara itu, pertumbuhan kredit UMKM juga membaik mencapai 8,90% year on year, terutama berasal dari segmen mikro. Kedepan, Bank Indonesia terus memastikan kecukupan likuiditas perbankan, termasuk melalui kebijakan insentif likuiditas makrobudensial untuk mendorong kredit pembiayaan dunia usaha. Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah, perbankan, dan dunia usaha untuk mendorong peningkatan penyaluran kredit pembiayaan perbankan, termasuk pada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit pada perekonomian nasional yang tinggi, seperti sektor-sektor hilirisasi, baik minerba, pertanian, peternakan, dan perikanan, sektor perumahan, termasuk perumahan rakyat, sektor pariwisata, serta sektor inklusi, termasuk UMKM dan KUR, ultramikro, UMI, dan tentunya sektor ekonomi hijau. Ketahanan sistem keuangan, khususnya perbankan, tetap terjaga. Permodalan perbankan tetap kuat, seperti tercermin dari rasio kecukupan modal capital adequacy ratio CAR yang mencapai 27,44% pada Juli 2023. Risiko kredit juga terkendali, tercermin dari rasio kredit bermasalah non-performing loan NPL sebesar 2,51% bruto dan 0,80% neto pada posisi yang sama. Likuiditas perbankan pada Agustus 2023 juga terjaga, seperti tercermin pada rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga AL per DBK yang tercatat tinggi, yaitu 26,49% pada Agustus 2023. Hal ini sejalan dengan stand kebijakan likuiditas longgar yang ditempuh Bank Indonesia. Perkembangan ini mengakibatkan suku bunga perbankan tetap rendah dengan suku bunga deposito 1 bulan dan suku bunga kredit pada Agustus 2023 masing-masing tercatat 4,23% dan 9,34%.
Hasil stres tes Bank Indonesia menunjukkan ketahanan perbankan yang tetap kuat. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK dalam memitigasi berbagai risiko ekonomi domestik dan global yang berpotensi mengganggu ketahanan sistem keuangan dan momentum pertumbuhan ekonomi. Di bidang digitalisasi dan sistem pembayaran, kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap kuat didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Nilai transaksi uang elektronik atau UE pada Agustus 2023 meningkat sebesar 8,62% year on year sehingga mencapai 38,51 triliun rupiah. Sementara itu, nilai transaksi digital banking tumbuh sebesar 11,87% year on year sehingga mencapai 5.098,46 triliun rupiah. Nominal transaksi QR Indonesian Standard (KRIS) tercatat tumbuh sebesar 89,64% year on year sehingga mencapai 18,33 triliun rupiah dengan jumlah pengguna 40,05 juta dan jumlah merchant 28,38 juta yang sebagian besar merupakan UMKM. Bank Indonesia terus mendorong akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan perluasan kerjasama sistem pembayaran antar negara guna terus mendorong inklusi ekonomi dan keuangan serta perluasan ekonomi dan keuangan digital. Sementara itu, nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit mencapai 679,16 triliun rupiah atau turun sebesar 6% year on year. Dari sisi pengelolaan uang rupiah, jumlah uang kartal yang diedarkan pada Agustus 2023 meningkat 4,66% year on year sehingga menjadi 944,7 triliun rupiah. Bank Indonesia terus memastikan ketersediaan uang rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI melalui program pengedaran uang rupiah ke daerah terluar, terdepan, terpencil 3T, serta melalui kegiatan kas keliling, kas titipan, dan ekspedisi rupiah berdaulat. Itulah pokok-pokok hasil pembahasan perkembangan dan prospek terkini ekonomi global, domestik, kondisi moneter, sektor keuangan, sistem pembayaran, maupun juga berkaitan dengan inklusi dan ekonomi hijau yang mendasari keputusan rapat Dewan Gubernur. Dengan asesmen menyeluruh tersebut, rapat Dewan Gubernur RDG Bank Indonesia pada 20 dan 21 September 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 5,75%. Demikian juga suku bunga deposit facility tetap sebesar 5% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 6,5%. Keputusan mempertahankan suku bunga BI rate ini sebagai konsistensi kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap rendah dan terkendali dalam kisaran sasaran 3 + minus 1% pada tahun 2023 dan menurun menjadi 2,5 + minus 1% pada tahun 2024. Kebijakan moneter tetap difokuskan untuk mengendalikan stabilitas nilai tukar rupiah sebagai langkah antisipasi dan juga langkah untuk mitigasi dari dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global. Sementara itu, kebijakan makrobudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit pembiayaan perbankan kepada dunia usaha melalui kebijakan insentif likuiditas makrobudensial dengan fokus hilirisasi, perumahan, pariwisata, dan pembiayaan inklusif dan hijau. Kebijakan insentif likuiditas makrobudensial KILM ini sebagaimana telah disampaikan sebelumnya akan berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 2023.
Demikian pula digitalisasi sistem pembayaran. Ya, pemirsa, itu tadi penyampaian hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia periode September 2023 seperti yang disampaikan oleh Gubernur BI Peri Warjio, di mana Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75% atau tidak berubah dari periode Agustus lalu. Adapun lending facility masih juga di level yang sama 6,5% dan juga deposit facility 5%. Adapun keputusan Bank Indonesia untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75% ini disebut oleh Gubernur BI sebagai konsistensi kebijakan moneter untuk memastikan inflasi masih dalam sasaran. Adapun dari sisi perekonomian, Gubernur BI menyebut ekonomi Indonesia masih baik ditopang oleh konsumsi rumah tangga, kinerja investasi meskipun ekspor yang melambat karena pergerakan harga komoditas, namun sektor-sektor tercatat masih mampu menopang pertumbuhan ekonomi di antaranya perdagangan dan juga jasa. Adapun pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 diperkirakan berada dalam kisaran 4,5 hingga 5,3%. Dari sisi inflasi juga diperkirakan masih akan terjaga sesuai kisaran meskipun pada Agustus 2023 inflasi di level 3,27%. Ya pemirsa, itu tadi penyampaian hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia periode September 2023. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Breaking News IDX Channel. Sampai jumpa.